Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas beli iPhone baru cuman dapat garansi software. Kalau garansi hardware beda lagi. Oke, kita bahas aja di video kali ini. Simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Jadi gini cuy, beberapa minggu ke belakang ini ada rame-rame nih di internet, di sosial media juga. Gue nggak perlu nyebutin siapa atau video apa yang viral, tapi gue rasa teman-teman paham lah maksudnya tujuannya kemana. Jadi ada salah satu oknum bilang beli iPhone cuma garansi software aja, tidak dengan garansi hardware. Kalau mau sama garansi hardware itu beda lagi. Rada aneh sih sebenarnya, tapi menurut gue mungkin itu sebenarnya salah penyampaian aja, makanya ada kesalahpahaman. Menurut gue kalau penyampaiannya bener sih harusnya nggak jadi permasalahan ya, atau tanda kutip emang oknum tersebut yang sedikit bermasalah. Oke, di video kali ini gue akan fokus kasih tahu ke kalian sebisa gue, sepengetahuan gue, sepengalaman gue, gimana prosedur Apple garansi atau warranty dari Apple. Ini tidak terkhusus untuk iPhone, intinya Apple produk. Oke, gue akan mulai dari yang pertama, Apple garansi 1 tahun. Jadi sebenarnya Apple juga sudah memberikan garansi 1 tahun dan itu sudah dijelaskan di laman websitenya Apple. Kalau kalian mau baca lebih detail bisa klik link description di bawah juga. Makanya kalau di iPhone kalian pergi ke setting lalu general atau umum, di situ ada Apple Care dan Warranty. Nah, di situ pada saat kalian tap atau pilih iPhone kalian ada 2 program, di mana 2 program tersebut hardware service dan chat and telepon Apple support. Kedua program tersebut layanan dari Apple, di mana Apple memberikan garansi 1 tahun hardware service. Ya kalau hardware service sudah pasti harusnya kalian datang ke Apple Store kalau ingin klaim warantinya atau garansinya. Atau kalian juga bisa datang ke AASP. AASP apa tuh bang? AASP adalah Apple Authorized Service Provider, atau bisa kita sebut service resminya deh yang berdasarkan negara. Kalau kita ada di Indonesia, Apple Authorized Service Provider-nya. Lalu gimana caranya kita tahu AASP ini ada di mana aja? Kalian bisa klik link di description di bawah. Gue munculkan juga di gambar ini. Ada beberapa yang sudah menjadi AASP atau Apple Authorized Service Provider. Lalu kalau chat dan telepon Apple Support bagaimana bang? Ya itu sama seperti gue udah sering lakukan. Kadang kalau kalian bingung atau mau nanya-nanya, sebenarnya kalian bisa langsung chattingan sama Apple Support atau schedule jadwal telepon kalian sama tim Apple Support. Itu langsung ya sama tim Apple Support. Kalau yang chat biasanya gue melakukan lewat aplikasi Apple Support. Di laman ini kalian bisa cek di situ. Memang harus login Apple ID kalian, tapi nggak apa-apa kalau kalian mau login asalkan pastikan browsernya aman aja. Di situ sebenarnya ada juga activity kita secara online sama Apple Support. Dan ya gue cukup banyak sering bertanya-tanya sama Apple Support terkait subscription gue dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalian juga bisa melakukan tanya jawab sama Apple Support. Nah itu yang sebenarnya dari Apple-nya langsung. Poin pertama itu yang disediakan sama Apple. Sebenarnya semudah itu aja. Kalian memiliki 1 tahun garansi. Selama masih garansi ada ketentuan-ketentuan yang memang benar. Ada ketentuan-ketentuannya. Tapi nanti kita bahas. Sabar. Lalu yang kedua, ini menyangkut tadi Apple tidak memberikan garansi pada software, dan ini jelas tercantum sama Apple karena kan beberapa minggu lalu yang beredar kan malah garansi software bukan garansi hardware, padahal dari Apple-nya garansi hardware bukan garansi software. Jadi kita luruskan dulu nih, software sama hardware itu berbeda. Software itu operating system atau sistem seperti iOS, iPadOS dan lain sebagainya. Lalu gimana bang kalau misalkan ada bug iOS? Nah kalau bug iOS berarti tinggal tunggu aja updatean iOS versi selanjutnya. Itu kenapa harus selalu update iOS. Hal tersebut juga berlaku ya sama aplikasi-aplikasi pihak ketiga seperti Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Kalau misalkan ada bug di WhatsApp, ya berarti dari pihak WhatsApp atau dari Meta, si pengembang aplikasi tersebut. Sebetulnya kalau ada kenapa-napa sama iOS, gampang kok, tinggal restore aja via iTunes. Yang sejatinya sebenarnya hal tersebut bisa kalian lakukan sendiri dengan cara terhubung iPhone kalian dengan iTunes pada MacBook ataupun laptop kalian. Dan itu sering banget gue jelasin di video-video sebelumnya seperti video downgrade iOS. Itu sama metodenya untuk merestore iOS atau merestore sistem. Lalu hardware itu berhubungan dengan perangkat keras. Berbeda ya sama software. Perangkat keras itu apa sih? Ya tentunya mesin yang ada pada iPhone dan mesin yang ada pada MacBook, sama seperti iPad dan lainnya. Sebetulnya Apple sudah menjelaskan detail dalam websitenya apa saja yang tidak dilindungi sama garansi. Yang pertama sudah tadi gue jelaskan, software atau perangkat lunak yang
yang sudah terang-terangan Apple jelaskan. Yang kedua, produk yang bukan merek Apple atau walaupun dikemas dengan Apple tapi dalamnya bukan Apple. Ya, paham lah maksudnya. Yang ketiga, komponen yang habis pakai seperti baterai atau lapisan pelindung yang dirancang untuk habis terpakai seiring waktu. Kecuali di situ Apple memberikan pengecualian kerusakan disebabkan oleh cacat materi atau cacat produksi. Lalu ke yang keempat, di situ tertulis juga kerusakan fisik seperti goresan, penyok, patahnya plastik pada port, kecuali hal tersebut disebabkan oleh cacat produksi atau cacat materi. Yang kelima, sebenarnya itu panjang, jadi kalian bisa baca sendiri ya. Kalian bisa lihat di gambar di situ. Apple sudah menyebutkan yang tidak dilindungi oleh garansi. Udah dibaca belum? Dengan baik dan benar di bagian itu. Yaitu adalah hal yang tidak dilindungi oleh garansi Apple yang 1 tahun. Ingat yang 1 tahun tadi ya. Lalu apakah boleh ada asuransi atau proteksi ekstra pada saat pembelian iPhone? Tentu seharusnya boleh. Selama untuk ekstra ya, bukan dalam garansi yang 1 tahun tadi. Atau bukan bagian dari garansi 1 tahun Apple. Jadi asuransi atau proteksi ekstra tersebut adalah di luar 1 tahun Apple. Karena sebenarnya Apple juga menyebutkan dalam situ, mungkin gue nggak terlalu paham, tapi teman-teman di sini yang lebih ngerti tentang hukum mungkin bisa lebih paham. Tapi yang gue tangkap di situ Apple menjelaskan, produsen, pemasok atau penerbit selain Apple dapat memberikan garansi mereka sendiri kepada kita, gitu. Jadi sebenarnya secara sebagai penjual, lu bisa nih memberikan garansi lagi, tapi garansi ekstra mungkin ya maksudnya, bukan garansi yang dalam tanda kurung garansi 1 tahun dari Apple-nya, bukan. Jadi jangan di-include tuh penjual ini harus memberikan garansi mungkin ekstra karena Apple sudah memberikan garansi 1 tahun kayak gitu. Paham ya maksudnya di sini ya? Itu kenapa di awal gue katakan mungkin ini bisa jadi salah satu oknum yang salah penyampaian atau bisa aja oknumnya yang bermasalah, bisa aja. Kan nggak ada yang tahu nih. Tapi ya kita anggap positif aja. Mungkin emang salah penyampaian aja. Coba aja kalau penyampaiannya misalkan Kak beli iPhone ini sudah termasuk garansi 1 tahun dari Apple. Tapi ada garansi ekstra nih kita mau tawarin kalau kakak beli iPhone ini, dikarenakan ada beberapa hal yang tidak di cover juga sama Apple. Mungkin kalau misalkan penyampaiannya seperti itu harusnya tidak ada kendala ya, karena memang garansi ekstra perlu tidak perlu itu balik ke masing-masing orangnya gitu. Kalau kalian rasa nggak perlu ya nggak usah dibeli juga. Bahkan Apple pun juga menawarkan garansi ekstra loh di penjualan websitenya. Kalian bisa lihat di sini websitenya, dan ini gue coba tes beli iPhone dengan region Singapura atau Apple Store Singapura. Apple menawarkan program ekstra asuransi atau proteksi yang disebut Apple Care. Nama program tersebut Apple Care, di mana Apple Care tersebut mencakup tuh beberapa hal yang tentunya di luar program garansi 1 tahun Apple gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan Apple Care juga pun jangkanya bisa panjang, ada yang 2 tahun. Bahkan Apple sudah memberikan 2 pilihan. Kalian bisa subscription bulanan atau kalian bisa beli secara langsung 2 tahun. Seperti itu. Tapi di situ Apple pun memberikan pilihan no coverage, alias kalau kalian nggak mau beli nggak apa-apa, kalian tinggal pilih yang no coverage gitu. Tapi kalian tetap punya garansi 1 tahun dari Apple. Bukan berarti kalian tidak membeli Apple Care, kalian nggak ada garansi. Tidak seperti itu gitu. Itu dari Apple-nya. Nah, yang terjadi di sini atau yang beredar kemarin mungkin salah penyampaian aja. Seharusnya garansi Apple 1 tahun itu tetap diberikan, tapi kalau mau ada tambahan ya berarti masuknya ke garansi ekstra atau asuransi ekstra atau proteksi ekstra mungkin. Entah apapun itu sebutannya. Kalau Apple menyebutnya Apple Care programnya gitu ya. Jadi intinya Apple sudah menjelaskan secara detail yang kalian dapatin tuh apa. Tadi udah gue sebutkan secara detail juga yang kalian dapatkan, garansi 1 tahun dimana menyangkut hardware service dan chattingan atau teleponan sama Apple Support. Kalau kalian mau nanya-nanya, itu masuknya ke komunikasi layanan. Lalu apa saja yang tidak di cover sama Apple Support tadi udah gue jelaskan, yang cukup panjang juga karena Apple menjelaskannya juga cukup panjang. Jadi sampai sini paham kan terkait garansi atau warranty dari Apple bagaimana? Harapan gue sih setelah kejadian belakangan ini, gue berharap Apple Store segera ada di Indonesia. Yang kedua, teman-teman di authorized reseller Apple mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi dalam penyampaiannya. Jadi dengan adanya hal ini, semoga tidak ada yang dirugikan, baik pembeli ataupun penjual. Kayak gitu. Ya, gue Iksan, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sangat bermanfaat dan sangat membantu buat teman-teman semua yang masih bingung terkait garansi produk Apple. Tidak hanya iPhone aja, semua produk Apple yang gue maksud. Semoga jadi terbantu dengan adanya video ini. Share video ini, like video ini, dan coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. So, see you next video. Bye-bye.